Halo, perkenalkan nama saya Ilham Farezi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa. Perkembangan pertama dimulai dari perkembangan militer hingga saat ini. Saat ini terdapat tiga jenis teknologi militer. Yang pertama adalah CRT, LCD, dan yang terakhir adalah plasma gas. Yang pertama adalah CRT. Cathode ray tube atau CRT. Pengembangan teknologi CRT sudah lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat bagus. Kelemahannya yaitu semakin besar display yang akan dibuat, maka semakin besar pula tabung yang digunakan. Teknologi CRT merupakan teknologi termurah dibandingkan dengan kedua teknologi lainnya. Kedua adalah Liquid Crystal Display atau LCD. Itu juga sering disebut dengan Flat Display Panel (FDP). Monitor LCD tidak lagi menggunakan tabung elektron atau menggunakan sebuah silikon yang dapat berpendar. Kelebihan yang lain dari monitor LCD adalah adanya brightness ratio yang telah menyentuh angka 350 berbanding 1. Kelemahan yang masih dimilikinya seperti kurang mampu digunakan untuk bekerja dalam berbagai resolusi, seperti misalnya monitor dengan resolusi 1024x768 akan terkesan agak buram jika dipekerjakan pada resolusi 640x420. Yang ketiga adalah plasma gas atau Organic Light Emitting Diodes (OLED). Monitor jenis ini menggabungkan teknologi CRT dengan LCD dan mampu membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandang yang dapat selebar CRT. Kontras warna yang dihasilkan pun lebih jelas dari LCD. Dan berikut adalah macam-macam media penyimpan data dari masa ke masa. Yang pertama adalah punch card. Punch card adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis ataupun data untuk aplikasi pengolahan data. Media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Putnam dan terus digunakan hingga tahun 1970. Memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan di dalam media. Yang kedua adalah punch tape. Orang pertama yang mengetahui penggunaan paper tape yang biasa digunakan untuk mesin faksimil dan mesin telegram tahun 1846 ini bernama Alexander Bain. Setiap baris tape menampilkan satu karakter, tetapi karena kita bisa melipatnya dengan mudah, maka media ini dapat menyimpan data lebih banyak daripada punch card. Selanjutnya adalah Selectron tape. Pada tahun 1946, RCA mulai mengembangkan Selectron tape yang merupakan awal format memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 inci dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bit. Harga satu buah Selectron tape ini sangatlah mahal dan umurnya pun sangatlah pendek di pasaran. Selanjutnya adalah magnetic tape. Media penyimpanan ini telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk penyimpanan data pada tahun 1950-an. Sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Selanjutnya adalah compact cassette. Compact cassette ini merupakan salah satu bagian dari magnetic tape. Media ini digunakan oleh Philips pada tahun 1993, namun tidak sampai tahun 1970 menjadi populer. Komputer seperti ZX Spectrum, Commodore 64, dan Amstrad CPC menggunakan compact cassette atau yang lebih sering disebut dengan kaset ini untuk menyimpan data. Magnetic drum. Magnetic drum memiliki panjang 16 inci yang bekerja 12.500 putaran per menit atau 12.000 RPM. Media penyimpanan jenis ini digunakan sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Ini digunakan untuk menunjang komputer IBM 650 yang dilengkapi sekitar 10.000 karakter lebih memori. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilah adalah read only.
Ukuran media ini hanya sekitar 8 inci dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80 KB. Zip disks adalah contoh alternatif penyimpanan disket yang berkapasitas lebih besar. Zip disk adalah disk yang berlapis magnetik berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas besar 250 bahkan 750 MB. Untuk ukuran 100 MB saja, biasanya telah melampaui 70 kali lipat kapasitas disket biasa. Hard drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1990 kemudian disebut dengan HDD generasi pertama. HDD pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynolds Johnson. Hard drive ini berlabel RAM Mac 305 yang mempunyai kapasitas 5 megabit atau 5 juta bits dalam berukuran 24 inci dan menggunakan single head dalam pengaksesannya. Hard disk adalah hard drive yang pertama yang berkapasitas 500 GB adalah Hitachi Desktop 7K. Satu hard drive Hitachi ini setara dengan 120.000 hard drive pertama di dunia dari IBM 305 RMA. Media ini menjadi terkenal karena harganya yang lebih murah serta kapasitasnya yang menjauhi hard drive pertama milik IBM. Laserdisc tahun 1990, media ini lain bernama Laserdisc berhasil ditemukan dan pada tahun 1972 untuk pertama kali video disc dimasukkan kepada publik. Namun kemudian sekitar tahun 1978 media telah tersedia di pasaran. CD, DVD, HD DVD, dan Blu-ray. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1975 hasil kerjasama Philips dengan Sony. Ukuran kompakt ini lebih kecil dibandingkan Laserdisc. CD ini terus berevolusi menjadi DVD, HD DVD, dan Blu-ray yang tentunya memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar namun tidak berubah. Memory card pertama kali digunakan sekitar tahun 1960-an. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bisa grafis atau portable seperti ponsel atau kamera. USB flash drive pada tahun 1999, Amir Ban, Lufram, dan Oron Atkin menemukan sistem penyimpanan data terbaru, yaitu USB flash drive atau biasa kita sebut flash disk. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari komputer ke komputer lain atau untuk menyimpan data komputer sebagai cadangan. Kapasitas yang dulu hanya sampai beberapa megabit saja, sekarang ini media USB flash drive dapat menyimpan sampai 16 GB. External hard disk. Fungsi dari external hard disk ini seperti hard disk biasa. Media ini biasa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer kamu. Media ini juga digunakan sebagai media penyimpan data cadangan seperti flash disk. Kapasitas tinggi untuk media ini telah mencapai 2 TB. SSD solid state drive. SSD adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory. Non-volatile memory memungkinkan data yang tersimpan di SSD tidak hilang meski aliran listrik terputus. Sedangkan yang berjenis violet akan menghilangkan data ketika aliran listrik terputus seperti memori RAM, random access memory. Cloud storage. Cloud storage adalah penyimpanan media online di mana kamu dapat menyimpan data pada virtual yang tersedia. Untuk bisa menggunakannya, kamu berlangganan mesin internet. Yang lainnya perkembangan peralatan input. Peralatan input adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang diproses oleh komputer. Beberapa peralatan input yang umum digunakan adalah keyboard, mouse, joystick, and games pedal, scanner. Kalau keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam perpindahan data dengan komputer. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB, dan wireless. Mouse adalah salah satu unit masukan yang berfungsi untuk berpindahan pointer atau kursor secara cepat. Secara fisik, mouse juga terbagi atas 4, yaitu mouse serial, mouse PS2, mouse wireless, dan mouse USB. Joystick dan games pedal. Joystick mulai digunakan pada abad 20-an. Nama joystick ini diartikan tongkat pengendali pesawat terbang. Siapa yang mengerti yang sama besar joystick digunakan dalam perangkat komputer. Dan joystick ini biasanya digunakan untuk bermain game. Selanjutnya adalah scanner. Adalah
Buah alat yang dapat berfungsi untuk mengkopi atau menyalin gambar teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Saat ini telah dikembangkan scanner dengan teknologi MR atau digital mark reader. Telah sedang kerja mirip seperti mesin scanner untuk koreksi lembaran jawaban komputer, biodata, dan penulis seperti formulir untuk pilihan sekolah. Peralatan output, macam-macam peralatan output yaitu printer, speaker, headphone, infocus, atau proyektor. Printer merupakan sebuah alat keluaran yang menghasilkan suatu gambar data tetap berupa cetakan. Line printer merupakan printer punya kemampuan untuk mencetak satu baris atau line kata-kata dalam satu saat. Printer code metric adalah pencetak yang terus mencetaknya masih sangat rendah. Inkjet printer adalah alat cetak yang sudah menggunakan tinta untuk mencetak. Kualitas mencetak gambar sudah cukup bagus. Dengan besar dan bahasa printer untuk ini mirip dengan mesin fotokopi. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara. Tweeter adalah speaker yang biasanya berukuran kecil, 0,5 inci, paling besar pun 24 inci, tergantung merek dan kemampuan cakupan frekuensinya. Mid-range adalah speaker yang umumnya berukuran sekitar 3-4 inci yang memiliki cakupan frekuensi 350 sampai 4500 Hz. Mid-bass adalah jenis speaker yang juga biasa disebut mid-woofer, berguna untuk menghasilkan suara berfrekuensi dengan kecepatan 80 sampai 350 Hz. Subwoofer atau woofers speaker yang satu ini adalah untuk mengandalkan suara berfrekuensi rendah atau suara bass. Headphone masih sama seperti speaker, yaitu mengeluarkan suara namun dalam frekuensi yang rendah dengan speaker. Cara kerjanya, suara yang telah diinputkan berikutnya dikirim ke sound card. Data digital ini kemudian diolah diproses oleh DSP Digital Signal Processing yang bekerja dengan DAC yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan dikeluarkan melalui headphone. Infocus hampir sama dengan monitor, fungsinya untuk mendapatkan gambar atau visual yang hasil kompresi data. Media benar-benar tersebut sebaiknya memiliki permukaan data dan warna putih terang. Warna gambar yang dikeluarkan oleh fitur merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD. Perkembangan teknologi jaringan. Pertama adalah modem PC yang lahir pada 1977. Pada tahun 1970 ini merupakan tahun yang sangat sejarah yang menandai perkembangan teknologi jaringan internet seperti yang kita kenal saat ini. Modem PC ini dikembangkan oleh Dennis Hayes dan Dell Techton. Pada awalnya hanya diproduksi dalam jumlah sedikit. Harga modem ini masih tergolong mahal, namun sudah digunakan di beberapa komputer seperti Apple II. Jaringan 1G, standar komunikasi analog ini pertama kali digunakan oleh tahun 1980. Ini adalah jenis pertama dari jaringan telepon nirkabel. Global System for Mobile Communication atau GSM, atau juga 2G. Tahun 1991 merupakan tahun ketiga pertama kali jaringan 2G dikenalkan, yang ditandai dengan munculnya jaringan biasa. Dengan jaringan 2G kemana kita bisa mengirim pesan SMS, bisa mengirim pesan gambar dan MMS. Pada jaringan 2G, transfer data bisa dilakukan melalui GPRS dan melalui 8G. Jaringan 3G, jaringan singkatan dari Third Generation atau generasi ketiga dari teknologi telepon seluler. Jaringan 3G hanya dimaksudkan untuk mengakses internet secara mobile atau mengakses internet secara nirkabel atau wireless. Kecepatan transfer data menggunakan jaringan 3G mencapai 200 kilobit per second. Jaringan 4G, jaringan nirkabel untuk transmisi generasi keempat digunakan pertama kali di Korea Selatan pada tahun 2007. Generasi keempat dari jaringan ini menawarkan kecepatan 100 MB apabila digunakan untuk mengakses data dengan mobilitas tinggi. Untuk mengakses data mobilitas rendah atau untuk mengakses data nirkabel secara lokal, jaringan generasi keempat atau 4G menawarkan kecepatan hingga 1 GB per second. LTE atau jaringan LTE dikenal tahun 2009 di Oslo, Norwegia dan di Stockholm, Swedia. Jaringan wireless berkecepatan tinggi untuk ponsel dan terminal data. Kecepatan maksimum jalur jaringan LTE mencapai 300 MB per second dan input mencapai 75 MB per second. Perkembangan teknologi gadget. Pertama adalah berawal dari pesawat radio HT atau handy talkie, HT atau
dapat berkembang sekarang terdapat pembaca dan minimal pada masa-masa berangkat. Alat ini biasa digunakan perang dunia kedua. Yang adalah dengan dari sinyal analog muncul sinyal digital. Terus terdapat dua jaringan kabel, yaitu GSM di Eropa dan CDM di Amerika. Tapi sudah pada generasi kedua sangat digunakan pada masa itu karena memiliki fitur yang canggih dan internet pesan suara, nomor tunggu, dan SMS service. Selain itu, banyak solusi dari generasi kedua ini memiliki ukuran yang kecil dan ringan karena menggunakan teknologi chip digital yang memiliki sinyal radio yang sangat rendah sehingga lebih meminimalkan adanya radiasi yang membahayakan kesehatan pengguna. Internet mulai berada di genggaman pada generasi ketiga ini, memiliki jangkauan yang luas hingga penjuru dunia, dapat informasi dengan video call karena sudah dilengkapi dengan adanya kamera. Generasi ini lebih menjuru di multimedia, ada yang berformat MP3, gambar dan video juga. Yang lebih unggul memiliki 3 standar untuk 2 telekomunikasi, yaitu Edge, WCDMA, dan 3G. HP di masa ini sangatlah mahal karena fiturnya lengkap dan pada jalan 3G masih belum luas karena teknologi masih baru. HP generasi keempat atau generasi sekarang lebih dikenal sebagai smartphone. Sangat dekat dengan manusia, hampir sebagian pekerjaan manusia dibantu oleh smartphone ini. Alat canggih ini mengintegrasikan teknologi wireless yang sudah ada seperti Bluetooth, texting, dan lain-lain sehingga user dapat bekerja dimanapun dan kapanpun. Jaringan ini pada smartphone ini sudah 4G, memberikan penggunaan kecepatan tinggi, suara yang tinggi dan jernih, jangkauan luas, kualitas baik. Smartphone ini sudah berbasis super multimedia karena dilengkapi dengan fitur game online yang punya visual yang tinggi. Itulah presentasi dari saya akhiri.